Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah hadir di sini dalam acara diseminasi modul 1.4 tentang disiplin positif. Perkenalkan, saya Anita Harumsari dari SMA Negeri 1 Blora, CGP Angkatan 11, Kabupaten Blora. Sebelum kita mulai diseminasi, kita ice breaking terlebih dahulu ya, agar tidak tegang untuk hari ini. Nah, oke, kita ice breakingnya tepuk aja, tepuk saja. Pripun Pak? Oke, siap. Tepuk apa Bu Anita? Tepuk siang, malam, sama pagi. Nah, contohnya ya, oke. Kalau nanti saya bilangnya pagi, berarti tepuknya 1. Oke, kalau siang berarti tepuknya 2. Kalau malam tidak tepuk. Oke, iya tidak tepuk. Nah, gitu ya, bisa ya. Kita ulangi sebentar sebelum kita mulai. Tepuk pagi, siang, dan malam. Pagi, siang, malam. Kalau malam itu tidak tepuk, gitu ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Nah, gitu nggih. Nah, kita ulangi. Berarti tidak mulai dari pagi, siang, dan malam. Nah, tepuk siang, malam, siang, pagi, malam. Oke. Budia kena sanksi, oke. Nah, sanksi. Nah, iya. Kenapa? Oh, direstitusi. Oh iya, nanti kita masuknya ke situ ya. Nah, oke. Ulangi lagi? Siap. Oke, kita konsentrasi lagi. Tepuk malam, siang, pagi, malam, siang, pagi, malam. Dari tadi Bu Ria tidak konsentrasi ini. Ya, oke. Terima kasih. Berarti hari ini semuanya sudah konsentrasi. Bu Ria mungkin masih kepikiran yang lain, mungkin di rumah masak atau berjemur ya Bu Ria ya. Ada lomba baris. Oh, lomba baris. Mau ikutan baris? Jane. Oh, jane. Ya. Oke. Ya, terima kasih untuk hari ini. Ternyata sudah fokus semuanya. Kita lanjutkan lagi untuk diseminasi modul 1.4 tentang disiplin positif, pemahaman dan penerapan disiplin di sekolah. Nah, untuk yang pertama ada pertanyaan pematik terlebih dahulu. Untuk yang pertama, apakah Bapak Ibu pernah menghukum anak? Pernah. Oke. Hukumannya itu nanti dalam bentuk apa biasanya Bapak Ibu? Fisik. Ya. Mendidik. Oke. Menulis. Oh, menulis 10 kali. Push up, diceramai. Oke, ada lagi? Oh iya, bawa makanan untuk satu kelas. Wah, enak sekali kalau Bu Winda ya. Nah, wali kelasnya Bu Winda berarti enak ini nanti. Nah, oke, apakah nanti hukuman ini apakah masuk di dalam disiplin positif? Nah, ada pertanyaan yang kedua. Setuju atau tidak untuk yang pertama? Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak. Oke, tidak. Belum tentu. Ya, yang kedua, pemberian hukuman berbentuk positif seperti membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan kedisiplinan anak? Oke, belum tentu juga. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak? Oke, ya. Berarti nanti untuk 1 dan 2 hukuman itu belum tentu bisa kita masukkan dalam disiplin positifnya. Kalau yang ketiga, memberi penghargaan bisa masuk dalam disiplin positif. Oke, apakah nanti setuju atau tidak? Kita masuk dalam materi yang pertama terlebih dahulu. Nah, untuk materi diseminasi budaya positif nanti ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, teori kontrol, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi.
Untuk yang pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahapan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sudah tahu pasti yang namanya profil pelajar Pancasila. Ada berapakah profil pelajar Pancasila? 5. Oh, 5. Ada apa saja nggih? Oh nggih, kreatif. Beriman dan bertakwa, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, terus satu lagi kreatif, berkebinekaan global. Berarti ada 5 ya? Iya. Oke, di sini semuanya termasuk dalam profil pelajar Pancasila yang akan kita masukkan dalam kurikulum Merdeka yang sudah kita pelajari dan sudah kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Dilanjutkan yaitu tentang disiplin positif. Nah, disiplin positif di sini nanti ada di dalam budaya kita. Nah, betul ya Bapak Ibu, ada budaya kita di mana makna kata disiplin yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dan ketidaknyamanan. Nah, artinya di sini nanti makna disiplin itu sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Betul nggih? Iya. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dan ketidaknyamanan. Nah, seperti itu. Terus dilanjutkan makna kata disiplin sendiri itu nanti yang artinya adalah belajar, di mana kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Nah, sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu semua saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, kata Ki Hajar Dewantara, di mana pemikiran dan konsepsi keteladanan sikap merdeka cetakan kelima 2013. Saya kutip dari situ tentang makna disiplin dari Ki Hajar Dewantara. Di sini ada juga kutipan dari saya kutip dari Ki Hajar Dewantara, ada kata-kata disiplin positif dengan teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Nah, di mana untuk yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Betul nggih? Nah, yang mengontrol kita sendiri adalah diri kita sendiri. Nah, makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Model berpikir menang-menang, kolaborasi, dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Sedangkan yang keempat ada realitas atau kebutuhan kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, dari sini nanti untuk teori kontrolnya dari masing-masing itu, untuk yang kedua itu ada teori motivasi, karena semua perilaku memiliki tujuan. Berarti tujuannya apa? Kita nanti akan termotivasi. Nah, motivasinya itu nanti untuk apa? Yang pertama untuk menghindari hukuman. Nah, tadi saya tanya awal tentang pematik, hukuman itu ada lari, terus ada menghukum dengan menulis, ada menghukumnya dengan cara fisik, itu kan. Itu namanya di dalam motivasinya itu kita hindari karena tidak boleh kita menghukum anak. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Nah, imbalan di dalam disiplin positif juga sama, kita tidak
memberikan imbalan kepada anak-anak. Tetapi kalau misalkan kita memberikan reward seperti bintang itu masih boleh. Tapi kalau kita nanti memberikan besok nanti kalau kamu menang atau kamu mendapatkan juara saya berikan imbalan jajan atau seperti Bu Winda tadi diberikan makanan satu kelas. Nah, itu tidak diperbolehkan nggih, Bu. Nah, itu nanti di sini kalau hukuman sama imbalan itu nanti masuknya adalah motivasi dalam ekstrinsik. Nah, untuk yang ketiga kita harus menghargai diri sendiri. Nah, baru kita masuknya di dalam disiplin positifnya ini adalah menghargai diri kita sendiri. Dengan apa kita menghargainya? Yaitu dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, dari nilai-nilai kebajikan universal ini nanti akan terjadi yang namanya yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, mungkin dari Bapak Ibu semuanya sudah pernah dan sudah melakukan keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Nah, ini disebut sebagai motivasi intrinsiknya. Nah, untuk yang ketiga tentang model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini ada yaitu tentang 5 posisi kontrol di dalam diri kita. Ada yang pertama yaitu penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima adalah manajer. Nah, Bapak Ibu sudah masuk ke bagian mana dari 5 posisi kontrol ini? Kira-kiranya saya masuk ke mana ya gitu? Apakah masuk ke penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Pak Didin masuk mana? Oh, pembuat rasa bersalah. Contohnya seperti apa, Pak? Iya. Oh gitu ya. Gimana? Oh gitu ya. Berarti apakah memojokkan seperti itu, Pak? Tergantung situasinya. Bisa jadi kadang-kadang mengarah ke situ. Oh iya, oke. Berarti masih dalam pembuat rasa bersalah ya, Pak nggih. Ya. Terus ada lagi yang lain? Bu Setia? Oh, sebagai teman aja ya. Kelihatannya dari face-nya Bu Setia itu memang teman ya. Iya. Gimana Bu? Contohnya gimana Bu Setia? Contohnya kalau pas saya kasih soal latihan, Iya. terus kemudian saya deketin, deketin komediannya lah. Iya. Ya, bisa belum nih? Oh gitu, iya betul. Terus? Oh, belum Bu. Oh belum. Oh, ngantuk ya mesti WA-an karo pacar ya mesti. Ya. Oh iya, iya, iya. Oke, berarti Bu Setia masuknya ke teman. Untuk Bu Ice, kira-kira masuk kemana Bu Ice? Oh manajer, oh Allah sip. Oh iya, cocok. Ya Bu Ice manajer, ya. Contohnya seperti apa Bu Ice? Oh iya. Pas ya, sesuai dengan Bu Ica ya. Iya, manajer. Oke. Bu Indah, ini saya tanya satu-satu ya. Nah, siap. Kira-kira masuk kemana saya ya? Oke, Bu Indah. Saya sama saya sebagai teman. Oh, teman. Oke. Contohnya gimana? Otoritas saya sebagai teman itu biasanya minimal saya harus menjadi teman benar bagi mereka. Kemudian menyikapinya dengan menyelesaikan masalah dengan berbagai macam sudut pandang dan misalnya tidak ada penyesalan. Oh gitu ya. Oke, sekarang Bu Widya. Yang paling ekstrim menghukum. Walah, Bu Widya menghukum. Oke, ya siap. Oke, contohnya seperti apa Bu Widya? Benar betul ya. Ganggu lingkungan saya suruh ke depan. Saya memberikan pertanyaan ke
teorinya sehingga dia kalau mau berbuat salah itu pasti ada konsekuensinya. Oh, dan iya. tentunya supaya tidak diulang lagi dan berdisiplin dalam lingkungan. Oke, sip. Oke, tepuk tangan untuk Lydia. Lanjutnya Pak Taslim, silahkan. Lebih condong ke teman. Oh, lebih condong ke teman. Oh iya, pas sama ini kelihatannya. Best friend. Oh iya, iya. Contohnya seperti apa dalam diri Pak Taslim? Kalau mereka merasa jadi teman, lebih ngobrol, lebih asik. Kemudian kalau sudah seperti itu mereka akan mencurahkan semua yang menjadi unek-unek mereka, sehingga dengan hal tersebut mereka akan menyadari apa kesalahannya. Oh gitu ya, kita berarti face to face sama anak ya Pak ya. Oke ya, kalau Bu Fitri? Boleh nggak lebih besar? Oh boleh, boleh. Kita itu kan dalam diri kita kan kontrol kita terserah mau apa ya. Silahkan. Ya, membuat rasa bersalah. Kadang iya, Kadang iya, kadang iya. buktinya kalau membuat rasa bersalah kadang-kadang kalau kita setahun sekali kok ya udah dikasihan ya. Iya. Malah sebenarnya. Kalau teman ya pengennya kan ngobrolnya Santai. santai. Nggih. Kadang-kadang saya juga pernah opsi pilihan. Oh lah iya, iya betul iya, sering seperti itu iya. Berarti penghukumnya enggak ya Bu ya? Insya Allah tidak. Alhamdulillah. Bijak. Pemantaunya juga mboten nggih? Pemantaunya juga mboten nggih? Oh tidak. Oh iya kalau pemantau. Oke, sip. Terima kasih Bu Fitri. Cocok tiga-tiganya semuanya ada, baik dari mulai pembuat rasa bersalah dulu, setelah itu teman, baru menjadi manajer. Oke, sip. Oke, sekarang terakhir untuk Bu Isna. Iya, ore. Bu Isna silahkan. Kalau saya itu kadang juga bisa jadi teman mereka, ya. Jadi kita dekati dulu mereka sama halnya dengan Bu Winda tadi, Bu Fitri juga. Kita harus dekat dengan anak. Jadi permasalahan utama latar belakang kenapa dia harus berbuat salah, kita harus mendekati mereka dulu sebagai teman berbicara. Jadi paling kita mencari solusi kenapa mereka berbuat seperti ini. Baru nanti saya kolaborasi sampai dia merasakan oh berarti selama ini saya salah. Jadi mereka merasa menyesal dengan kesalahan yang pernah mereka perbuat. Gitu sih Bu. Oh, berarti masuknya lebih cenderung pembuat rasa bersalah. Oh iya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semuanya sudah tahu dalam diri sendiri untuk pembuat rasa bersalah, penghukum, teman, pemantau, sama manajer. Kalau saya juga sama, biasanya saya juga masuknya pembuat rasa bersalah dulu ya. Nah, pasti kamu kenapa seperti ini? Nah, seperti itu ya. Kok bisa kayak gitu? Baru nanti kita ke teman, baru nanti masuknya ke manajer. Oke. Sip, terima kasih untuk Bu Fitri untuk jawabannya di dalam 5 posisi kontrol. Tapi nanti di sini dalam 5 posisi kontrol ini nanti bisa kita buat kepada anak-anak di dalam kolaborasi dengan cara apa 5 kontrol ini nanti dengan segitiga restitusi. Apakah sudah pernah Bapak Ibu? Sudah. Oh sudah. Wah, contohnya seperti apa Bu Widya? Aku sama tahu saya sudah. Tadi kan posisi kontrolnya kan penghukum. Nah, katanya sudah pernah di dalam segitiga restitusi. Contohnya seperti apa Bu Widya? Ya, perwalian saya kemarin Iya. sudah melaksanakan, saya malah segitiga restitusi ya. Nggih. Setahu saya itu melakukan pendekatan Ya. ramah dengan anak, ya, menyadari apa yang dia inginkan dan meyakinkan kalau yang diperbuat itu juga tidak baik untuk dirinya sendiri dan lingkungan. Oh iya, berarti sudah pernah ya Bu ya? Oh sudah pernah. Baru kemarin Bu itu ya? Wah iya, baru fresh berarti. Baru buali baru fresh terus dapat segitiga restitusi langsung. Wah, sip. Oke, segitiga restitusi di sini ada yang pertama menstabilkan identitas. Berarti nanti kita akan mencari tahu terlebih dahulu kenapa anak seperti itu, baru nanti validasi kebutuhannya. Maksud dari validasi kebutuhan di sini kita mencari solusi bagaimana kedepannya untuk
posisi kontrol kita mau kemana, dan anak itu nanti menjadi lebih baik lagi di dalam validasi kebutuhan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan, kan karena tadi ada keyakinan kelas, apakah sesuai dengan keyakinan kelas dalam diri anak tersebut. Dan yang terakhir di sini ada realitas. Nah, atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, di sini ada yaitu kebutuhannya, yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa terima, kesenangan dan kebebasan. Nah, dari sini nanti untuk disiplin positif ada 4 dari teori motivasi, 5 posisi kontrol, 5 kebutuhan dasar manusia, dan akan menjadikan yaitu tentang makna disiplin. Nah, tadi makna disiplin yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, seperti itu. Nah, motivasinya perilaku manusia. Nah, motivasi di sini, nah tadi kan sudah saya ulangi lagi sepengetahuan Bapak Ibu, apa saja motivasi yang dimiliki murid? Ke sekolah ya Bu? Iya. Uang saku. Uang saku. Ketemu dengan guru yang ganteng. Oh, ketemu guru yang ganteng. Kayak Pak Didin berarti ya? Waduh, apa ya? Oh, tambah ilmu, ketemu yang ditaksir. Oh iya, terus ada lagi bertemu teman-teman. Ya Allah, spesial sekali Bu Indah. Dari tadi jawabannya wow gitu. Iya, terus ada lagi? Oh, biar tidak dihukum, nyaman di kelas. Oke, nah itu adalah motivasi dari murid, perilaku murid untuk pergi ke sekolah. Nah, dari sini nanti ada yaitu tentang yang namanya konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Ada hukuman sama penghargaan. Nah, tadi kalau hukuman itu ada menyakiti, ada tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, dan murid menjadi rendah diri. Nah, jadi nanti untuk hukuman bisa kita hindari ya Bapak Ibu untuk mencapai disiplin positif agar mereka tidak takut sama kita. Nah, seperti itu. Nah, penghargaan itu juga sama, tidak efektif. Itu nanti merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai diri. Artinya di sini kita mengedepankan anak agar anak itu tidak minder dengan penghargaan yang kita berikan. Nah, takutnya seperti itu. Kok saya diberikan, kok saya enggak, kan takutnya nanti seperti itu. Ada batasan antara anak yang pintar sama anak yang tidak pintar, kan juga tidak boleh seperti itu untuk mendisiplinkan anak. Terus selanjutnya ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, untuk yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Oke, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, itu pertanyaan dalam diri kita, motivasi perilaku manusia. Menurut Bapak Ibu, 1, 2, dan 3, saya masuk ke motivasi perilaku yang mana? Kira-kiranya? 3. Untuk Bu Ria 3. 1. Oke, Pak Didin 1. 1, 2, 3. Dirombong Bu Tia 1, 2, 3. Oke. Nah, menurut Bapak Ibu, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid di sekolah? 1. Oke, 1. Ya, jelaskan. Coba siapa yang mau menjelaskan? Wes aku wes. Oke, Bu Ria, silakan Bu Ria. Habis ini Bu Isna. Oke, Bu Isna. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kecondongan dari anak didik kita itu kadang sekolah
engkau yang penting. Iya. Yang penting. Yang penting saya. Iya, iya. Pokoknya yang penting, nah ya. Yang penting aku mlebu daripada nanti saya dapat hukuman. Kalau tidak, ketika ada tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru gitu, di rumah untuk mengerjakan ini, dia tetap dikerjakan. Tetapi itu bukan karena motivasi intrinsiknya sendiri dari dalam dirinya. Jadi karena dia takut kalau nanti dihukum sama Bapak Ibu guru. Kalau dihukum nanti kan dia tidak nyaman. Iya, Nah, betul. Sebenarnya seperti itu yang saya cintai. Iya, berarti lebih kecenderungannya adalah yang pertama ya, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Oke, ya ada lagi yang lain? Bu Ica, ampun ngantuk nggih. Mungkin yang nomor 2 itu Bu Anita. Dalam? Anita kan SMA ya. Iya. Kalau nomor 2 itu cocoknya anak SD atau TK ya. Iya betul. Soalnya dia akan diberikan reward atau imbalan ya Bu ya. Iya, benar. Untuk yang nomor 3 untuk menghargai diri sendiri, Wisna tadi ya kelihatannya ya. Loh ya mah telepon. Oke, yang lain. Oh ya Bu Fitri silahkan. Sebetulnya anak-anak kalau tingkatan SMA heterogen sekali. Iya. Bisa 1, Bisa 2, bisa 3. Jadi bisa kita temukan. Iya. Jadi, pada kondisi anak-anak yang sudah seusia anak SMA itu saya pikir tergantung kondisi ya. Iya. Kadang-kadang ketika dia sudah dapat fondasi dari keluarganya sudah baik, akhirnya dia disadarkan sama orang tuanya, berarti dia sudah masuk poin 3. Iya. Tapi kalau sudah terbiasa nanti ya, kamu kalau dapat ranking tak belikan sepeda. Itu posisi nomor 2. Iya. Kemudian kalau bapaknya maaf ya. Iya, gitu tanda ya. kutip, Nah, itu maksudnya nomor 1. Iya. Jadi menurut saya tiga-tiganya kalau tingkatan SMA Bapaknya apa Bu? Tit, tit gitu. Iya. itu ya itu sudah tiga-tiganya ada. Ada. Kalau SMA. Kalau SD mungkin sudah Beda, iya. Iya, oke. Terima kasih. Dari tadi Bu Fitri bagus sekali. Ya Allah. Terima kasih ya betul untuk motivasinya. Kalau kita anak SMA untuk yang nomor 1 memang biasanya kecenderungannya dalam kutipan ya. Kalau ada orang tua yang sangat disiplin sekali itu adalah masuknya ke untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Untuk yang kedua itu nanti masuknya apabila ada suatu penghargaan atau imbalan. Nah, ya. Atau nanti yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Nah, itu nanti kita menjadi seseorang yang kita inginkan menjadi pribadi masing-masing. Nah, selanjutnya yaitu ada kebutuhan dasar manusia. Nah, makan. Iya, kasih saya waduh iya hiburan. Terus ada lagi ibadah. Iya Pak Taslim sih. Kebutuhan ibadah, iya. Terus ada lagi penguasaan. Kasih sayang Bu. Kasih sayang, walah iya. Kok sama ya, nular. karena kami sayangnya ya. Wah. Nyalur sih. Nah ya, kasih sayang. Oke, penguasaan, ibadah tadi ya. Terus ada lagi kebebasan. Apa? Hah? Healing. Cocok kon healing itu cocok kelihatannya itu Bu Indah. Healing kemana? Ke Deni Caknan? Iya, oke ya healing. Nah, 5 ada Bapak Ibu untuk menurut Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia. Nah, apakah betul tadi? Iya, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Makan yuk. Iya. Penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Iya, kelihatan Bu Isna sekarang tidak bertahan hidup Bu, soalnya dia sudah bebas dari nasi. Iya. Iya, bebas dari nasi. Tadi pagi saya beli nasi, mau nasi, enggak usah saya berikan. Tapi dia dapat kasih sayang ya. Iya, tetap selalu. Bu Isna itu selalu dapat kasih sayang dari semua orang. Jadi curhat.
Butuh semua. Penguasaan juga butuh penguasaan. Oh iya, manusia penguasaan berarti kita harus menguasai ya, menguasai dalam lingkungan sekitar gitu. Oh, wali kelas. Oh iya, betul. Oh iya, wes mulai ya. Oke, kalau kebebasan berarti bebas dalam apa, Bu? Berekspresi. Wes, langsung berekspresi. Oke, kesenangannya? Semua harus senang dulu, nyaman. Iya. Nah, baru nanti kita masuknya dalam baru nanti masuknya ke kasih sayang gitu ya, dan rasa diterima. Oke, teori kontrol tadi sudah ada, yaitu tentang teori kontrol penghukum, pembuat orang lain bersalah, teman, pemantau, sama manajer. Tadi sudah saya tanya satu persatu, dalam 5 posisi kontrol ini posisi saya di bagian mana, kan gitu ya. Ada Pemantau sepertinya tadi belum ada yang menjawab ya. belum. Mau Bu Isna mau pemantau? Beda Pemantau itu Manajer, Bu Ica tadi manajer. Nah, pemantau itu seperti apa? Ada tanda tanya ya? Ah iya. Iya, Bu Isna berarti tanda tanya tentang pemantau ya? biasanya MIPA. Enggak. sering poso itu. Saya sering kosong itu karena ada pemantau. Ding 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 ding. Nah, itu loh maksudnya seperti. Nah, itu ya. Iya. Nah, tadi oke. Jadi pemantau itu biasanya sering kedip. Setiap pagi yang ditanya adalah pemantau. Iya, pemantaunya sudah ada atau belum gitu ya. Nah, iya. Tapi dari sini tidak ada yang pemantau ya di sini ya. Oh, malah dipantau ya. Penjamin mutu. Oh iya, penjamin mutu, iya, dipantau oleh penjamin mutu. Oke. Nah, posisi 5 kontrol di sini nanti ada, yaitu yang pertama penghukum. Nah, tadi Bu Widya penghukum. Seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Betul ya tadi ya Bu Widya ya, ditekan ya. Sesuai. Oh, sesuai. Walah. Galak. Iya betul Bu Widya, galak tenan. Saya takut nek Bu Widya wis ya iya tetep Pak. Semuanya Bu Widya baik hati. Oke, terus tadi teman tadi ada Bu Setia, ada Bu Indah, ada Pak Taslim. Di mana teman di sini? Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Nah, betul ya. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, berarti Bu Setia, Bu Indah sama Pak Taslim biasanya kalau di kelas berarti sering humor, sering bercanda sama anak-anak, sering merangkul anak-anak gitu, humoris. Nah, selain sama Bapak Ibu selain sama anak-anak juga sama Bapak Ibu guru. Kelihatannya sering di ruang guru juga merangkul Bapak Ibu guru sama menghibur Bapak Ibu guru gitu ya. Nah, merangkul gini. Arti merangkul bukan dirangkul gini loh ya. Bukan loh ya. Maksudnya bukan merangkul, maksud ya rangkulan laki-laki sama perempuan. Maksudnya secara verbal kita merangkul. Oke, ayo gitu kan bisa. Terus nanti pembuat orang merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, kelihatan. Aduh. Langsung saya gini. Pembuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah hati. Nah, tadi ada Bu Fitri, ada Pak Didin, ada Bu Widya tadi juga ya. Wah, lembut ya. Iya, terus tadi ada ada Bu Ria juga sama. Nah, semuanya lemah lembut untuk untuk anak kita merasa bersalah, kita suaranya adalah lirih gitu untuk anak-anak yang bersalah atau menyalahi hukuman. Nah, monitor atau pemantau ini Bu Isna, monitor atau pemantau Bu Isna.
Nah, memonitor berarti mengawasi, betul ya, mengawasi ya tadi ya. Malaikat katanya di sini. Nah. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, berarti kalau kita mengawasi juga kita nanti bertanggung jawab atas perilaku orang di sekitar kita. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Ini nanti boleh enggak ya Bapak Ibu? Enggak boleh. Enggak boleh. Langsung ya. Ini loh pemantau kepada murid, apakah nanti boleh apa tidak? Enggak boleh. Oh, otomatis sudah langsung. Oh iya, Melihat kondisi mereka mengerjakan tes enggak apa-apa ya. Oh, gitu ya. Otomatis langsung ya? Oh, bisa langsung di kelas pemantau. Oh iya, betul. Iya. Ya, terus yang terakhir adalah posisi manajer. Tadi Bu Ica adalah manajer. Nah, manajer itu adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seseorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Berarti kita harus menjadi manajer di dalam 5 posisi kontrol. Gitu nggih. Jangan sampai kita menghukum, jangan sampai kita membuat merasa bersalah, jangan sampai kita memantau atau teman. Kita harus saling manajer, menjadi manajer, di mana nanti kita mencari solusi anak-anak itu apabila mereka merasa bersalah. Makanya ada yang namanya restitusi. Gitu nggih. Berarti Bu Ica sudah semuanya. Ya, tepuk tangan untuk Bu Ica. Oh, langsung PP ya. Oke. Keren nih. Nah, contoh penerapan posisi kontrol. Nah, tadi sudah saya tanya satu persatu tentang contoh posisi kontrol dalam diri Bapak Ibu. Nah, apabila ada contoh kasusnya siswa terlambat ke sekolah dan langsung menyelonong masuk ke dalam kelas saat berdoa. Pernah ya? Sering ya? Sering. Nah, saya juga pernah itu. Langsung nyelonong masuk. Nah, sebagai penghukum, nah kita apabila kita masuknya dalam posisi kontrol penghukum, kamu selalu saja terlambat, pasti terakhir datang. Nah, seperti itu kan ada ya kata-kata seperti itu. Terus nanti pembuat merasa bersalah. Nah, kamu bagaimana ya? Kamu sudah janji dengan ibu tidak akan datang terlambat lagi. Kamu kenapa senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, itu pernah. Ya kan lembut ya kalau pembuat merasa bersalah. Nah, lembut sekali. Iya, kalau kita sebagai posisi teman, nah ya sudah, kali ini tidak apa-apa, sana duduk, pasti gitu. Nah, gitu ya Bu Setia ya? Iya. Nah, kalau kita pemantau, peraturannya apa? Nah, pasti kan gitu ya. Walah, apa yang telah kamu lakukan? Nah, sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, berarti kan nadanya agak terlalu tinggi biasanya kalau pemantau. Biasa. Nah, iya. Nah, kalau untuk posisi manajer, nyentai. Nah, iya. Iya. Bulan sabit. Nah, untuk yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, untuk Bu Ica pasti gini, apakah kamu mengetahui kesalahanmu? Nah, paling kan Bu Ica kan gitu, orangnya kan lembut. Nah, nadanya kan lembut. Nah, iya. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah itu atau masalah ini? Nah, kan Bu Ica kan gitu biasanya. Nah. Mbok karepe ngono kuwi biasanya kalau Bu Ica gitu ya. Nah, oke, itu adalah contoh di dalam penerapan posisi kontrol kita. Jadi nanti kita tahu kita masuknya dalam posisi kontrol mana. Nah, semuanya Bapak Ibu pasti sudah
tahu posisi kontrol dan menjadi wali kelas nggih. Nah, keyakinan kelas di sini ada keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu, yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Nah, Bapak Ibu sudah pernah membuat keyakinan kelas? Sudah. Nah, pada saat apa nggih Bapak Ibu? Sebelum pembelajaran, masuk pertama kali. Nah, ya betul. Oke. Nah, di sini bentuk keyakinan kelas di sini nanti ada keyakinan kelas lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua siswa. Semua warga kelas hendaknya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, seperti itu contohnya di dalam bentuk keyakinan kelas itu seperti apa? Contoh yang pertama biasanya apa nih Bapak Ibu? Contohnya apa nggih? Kalau misalkan keyakinan kelas, kita membuat keyakinan kelas di dalam kelas itu apa biasanya? Saling menghargai. Oke, ya betul, saling menghargai. Tidak membuang sampah di laci. Memanfaatkan handphone sesuai kebutuhan. Memanfaatkan handphone sesuai kebutuhan. Oke, coba 3 ini aja nggih. Nah, 3 ini apakah nanti di sini bisa dalam bentuk keyakinan kelas? Untuk Bu Fitri tadi ada saling menghormati. Apakah nanti di sini masuk di dalam bentuk keyakinan kelas? Tergantung teman-teman. Iya, bentuk dalam keyakinan kelas. Kenapa? Karena kan di sini ada kata-kata keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, berarti untuk kata-katanya juga harus dalam bentuk positif, yaitu harus kata-katanya tidak boleh mengacu ke salah satu aja. Nah, seperti itu, saling tidak boleh membuli. Nah, saling menghormati. Oke, boleh. Tadi yang Bu Isna ada tidak membuang sampah di laci. Nah, ini juga apakah masuk dalam keyakinan kelas? Bisa nggih Bapak Ibu, tapi untuk kata-katanya kalau bisa kalimatnya tidak boleh ada kata tidak. Nah, membuang sampah pada tempatnya atau menjaga kebersihan kelas. Nah, seperti itu nggih Bu Isna nggih. Iya, terus tadi ada Bu Winda. Bu Winda tadi apa nggih? Menggunakan handphone sesuai usia kebutuhannya. Oke, menggunakan handphone sesuai usia atau kebutuhannya. Ya, itu juga boleh, enggak apa-apa. Atau fungsi. Ya Allah, maafkan sayang nggih. Ya, itu juga nanti boleh, atau nanti bisa kita kata-katanya bisa menggunakan handphone dengan bijak atau tepat. Nah, seperti itu. Nah, jadi nanti kalau misalkan masih dalam Bapak Ibu membuat keyakinan kelas masih ada kata-kata yang tidak rancu, silahkan diperbaiki kembali. Nah, selanjutnya yaitu prosedur pembuatan kelas mungkin sudah ada, yaitu semuanya mempersilahkan warga sekolah atau murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan, mencatat semua masukan, susunlah keyakinan kelas, tinjau kembali daftar curah pendapat, tinjau ulang keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas dibuat, maka semua warga sekolah meninjau ulang dan menyetujuinya. Baru keyakinan kelas bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Sudah pernah nggih? Sudah dilakukan semuanya. Nah, ini adalah contoh bentuk penerapan kelas atau keyakinan kelas saya. Ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat minta tolong Pak Ibu. Ya, tidak kosong. Ya, hari ini kita akan membuat yang namanya kesepakatan kelas. Kamu sudah tahu kesepakatan kelas? Sudah. Yang dimaksud kesepakatan kelas itu apa? Keyakinan kelas yang harus kita sepakati bersama ya. Di dalam kelas itu kita harus
Kalau sudah silakan ditempel ke depan. Sudah? Kalau sudah silakan dikumpulkan ke depan, ditempel di sini semuanya. Oke. Kalau sudah sekarang selanjutnya kita buat keyakinan kelas. Ini adalah kesepakatan dari kelas 10-2, ada bermacam-macam. Di sini ada yaitu membersihkan kelas, waktu datang dan pulang. Datang bersih, pulang pun bersih. Itu artinya apa? Kita sepakati apa itu? Yang pertama yaitu kita menjaga kebersihan. Oke, selanjutnya di sini ada menggunakan HP dengan bijak, menjaga sopan santun. Itu juga kesepakatan kelas? Ya. Siap untuk kesepakatan kelasnya? Ya. Untuk yang kedua, kita nanti ada menggunakan HP dengan bijak. Artinya pada saat pelajaran kamu tidak boleh menggunakan HP. Boleh menggunakan HP pada saat disuruh oleh Bapak Ibu guru. Yang ketiga, menjaga sopan santun. Harus berkata dan bertutur kata yang baik ya. Sopan santun. Seperti apa? Ada kata-katanya yaitu permisi, maaf, terima kasih. Jangan sampai lupa ya. Selanjutnya ada yaitu apa ini? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu itu artinya apa? Ketertiban. Artinya di sini nanti yang keempat, menjaga ketertiban atau disiplin waktu. Boleh disiplin waktu atau menjaga ketertiban. Artinya nanti silahkan kalian datang tepat waktu, jangan sampai terlambat. Selanjutnya ada lagi kerjasama, menjaga kesopanan, jatuh, menggunakan HP. Satu lagi ya, ada yaitu yang harus kita jaga atau kesepakatan kelasnya di sini tentang apa? Saling. Untuk yang kelima yaitu tentang saling menghargai dan menghormati. Menghormati di sini tidak hanya Bapak Ibu guru, tetapi juga kepada sesama atau teman kalian. Bisa kita sepakati untuk kesepakatan kelas kita hari ini? Bisa diterapkan di kelas kita? Oke, terima kasih banyak. Setelah itu silahkan untuk sekretarisnya membuat kesepakatan kelas ini kita tempelkan di depan sana atau depan sana untuk ingat kalian pada saat kita pembelajaran. Itu ya. Terima kasih untuk kesepakatan kelas atau keyakinan kelas hari ini. Sekian dari Wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ada bentuk keyakinan kelas di sini ada. Kemarin saya sudah untuk awal permulaan untuk membuat keyakinan kelas. Ada nanti di sini mendengarkan orang lain, menghormati. Nah, dan selanjutnya ada yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi yang terakhir. Nah, restitusi yang sudah pernah dilakukan oleh Bu Widya kemarin yaitu segitiga restitusi menstabilkan identitas. Untuk yang pertama, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Yang selanjutnya menanyakan keyakinan, karena kita sudah tahu dan kita sudah membuat keyakinan kelas, berarti kita semua memiliki motivasi internal. Nah, di sini ada identitas gagal sama identitas sukses. Oke. Identitas gagalnya di dalam hukuman itu ada sesuatu yang menyakiti harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jaga waktu panjang, korban mendapatkan keadilan, itu yang gagal. Kalau yang konsekuensi dan disiplinnya di sini dalam identitas sukses ada konsekuensi, ada restitusi. Dari konsekuensi itu nanti sesuatu harus terjadi. Restitusinya yaitu merupakan restitusi pilihan. Sedangkan untuk konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek, sedangkan restitusinya kita menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Terus korban bisa diabaikan untuk konsekuensi, tapi kalau restitusi korban mendapatkan ganti. Nah, untuk yang konsekuensinya murid atau anak dibuat tidak nyaman, untuk restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan, berarti harus kita kuatkan di dalam restitusi itu. Terus ada penguatan hanya bertahan dalam waktu jangka pendek, sedangkan restitusi masalah akan dapat terpecahkan. Oke, itu semuanya di dalam identitas gagal dan identitas suksesnya. Oke, contohnya seperti itu. Dan pendekatan restitusi di sini nanti ada yaitu restitusi sendiri dengan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sehingga ciri-ciri restitusi ini bukan menebus kesalahan, gitu nggih. Terus memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, dan yang terakhir menguatkan dan fokus pada solusi. Itu adalah ciri-ciri dalam restitusi. Sebenarnya ini juga ada videonya, tapi kok nggak bisa ya. Ini contoh videonya, juga contoh ada refleksi video dari restitusi sendiri. Ini juga sama anak saya kemarin di kelas 10-2. Selamat pagi Bu Anita. Selamat pagi, silakan Bu. Ada apa ya Bu? Kemarin Bu Anita dengar dari temanmu katanya kamu ada masalah, benar tidak? Apa ya Bu masalah? Oh iya, kemarin jamnya sebelum istirahat itu jam apa ya Mas? Jamnya Bu Imas Bu? Oh iya, ada apa? Itu Bu, saya waktu pelajarannya Bu Imas main HP sendiri. Saya bosan Bu, tidak fokus, makanya saya main HP. Nah, di sini Bu Anita tidak menyalahkan kamu untuk main HP, tapi Bu Anita ingin tahu kenapa kamu bermain HP pada saat jam pelajaran Mas. Kita cari solusinya ya Mas ya. Iya. Nah, kamu tahu keyakinan kelasmu? Iya tahu. Keyakinan kelasmu apa Mas? Menggunakan HP dengan bijak. Menggunakan HP dengan bijak. Artinya seperti apa? Tidak boleh menggunakan HP waktu jam pelajaran. Nah, berarti besok lagi kalau misalnya pada saat pelajaran jangan menggunakan HP. Nah, kita harus fokus di dalam pembelajaran dan di sini kamu nanti minta maaf sama Bu Mas ya. Iya Bu. Saya langsung minta maaf setelah ini. Iya, itu ya Mas ya. Jangan lupa untuk keyakinan kelasnya tetap dijaga. Siap. Terima kasih. Terima kasih Bu. Hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mengikuti kegiatan restitusi dari Bu Anita, saya merasa lebih senang, saya merasa lebih lega, dan yang pastinya saya akan lebih baik dari sebelumnya. Saya akan belajar dari kesalahan, saya akan lebih bertanggung jawab, dan saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama.
Selamat siang Bu Nita. Ya, selamat siang Mas Yan. Mas Yan kira-kira pengen kesini kenapa? Ini cuma ada tugas itu. Mas Yan tadi kemana masuk? Masuk di ini saya di Indonesia. Masa salah itu. Mas Yan sudah tahu lah kesalahannya. Kenapa Mas Yan kok tidak mengumpulkan tugas? Saya semalam kemarin hari sampai jam 1 malam di jadinya lagunya saya nggak sekali. Kenapa kok Mas Yan tidak mengantuk sampai larut malam? Wah, Saya tak akan bermain HP di juga berhenti. oh gitu. Nah, besok lagi Mas Yan jangan itu ya bermain HP sampai larut malam. Ya, nah kira-kiranya dari kesalahan Mas Yan, kita kan sudah punya keyakinan keras ya Mas Yan. Nah, keyakinan kerasnya Mas Yan di sini apa? Tanggung jawab. Oke, tanggung jawab. Artinya bagaimana Mas? Terus Apa? Bertanggung jawab atas apa? Atas tindakannya Mas Yan. Artinya berarti Mas Yan harus bertanggung jawab dalam sekolah. Kalau sekolah berarti harus bertanggung jawab. Kalau disuruh mengerjakan tugas harus mengerjakan tugas. Itu ya Mas ya. Nah, selain itu kalau di rumah berarti Mas Yan juga harus tanggung jawab. Kalau misalkan saya tidur sekolah berarti saya harus tidur jangan sampai larut seperti itu. Nah, nanti Mas Yan nanti harus tahu keyakinan kelasnya ya. Ya, oke. Ya, setelah ini nanti Mas Yan mau ngapain? habis ini saya akan sesuai sekolah kampus dan tidak akan bermain pada larut ini. Gitu ya Mas Yan. Dilaksanakan ya. Nah, terima kasih Mas Yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mengikuti kegiatan restitusi bersama Bu Anita, saya dapat dengan perilaku saya di kelas dan saya akan menurunkan perilaku saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi untuk kesimpulan di dalam restitusi ini menciptakan lingkungan positif agar terbentuk suatu budaya positif, suatu proses perjalanan pendidikan yang harus kita jalani karena ini merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan, belajar lagi sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Perlu diingat selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi dan salah satu tanggung jawab kita sebagai pendidik adalah menghilangkan atau mencabut gangguan-gangguan yang menghalangi proses pengembangan potensi murid. Demikianlah dalam proses penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menentukan murid-murid menjadi insan dan mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu. Ini adalah diseminasi saya tentang disiplin positif. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum saya tutup? Oh iya, Bu Rian. Ya, izin bertanya. Tadi disampaikan poin terakhir tentang restitusi ya Bu ya? Iya. Dimana di situ tadi juga saya lihat restitusi itu terjadi ketika seorang siswa melakukan kesalahan. Iya. Kemudian direstitusi oleh gurunya. Nah, pertanyaan saya, Iya. seandainya yang berbuat kesalahan itu adalah guru, apakah juga direstitusi? Oh gitu ya. Iya. Oh iya. Kalau misalkan yang membuat kesalahan adalah guru, apakah nanti direstitusi? Pernah nggih misalkan terlambat seperti itu ya Bu ya? Terlambat masuk, tidak mengajar. Iya. Bu dia langsung tidak mengajar. Tidak mengajar, kosong ya, terlambat. Nah, apakah itu nanti direstitusi juga? Nah, iya. Walah, direstitusi semuanya sama. Berarti nanti kita direstitusi siapa ya? Teman
memantau. Waduh, kepala. Oh gitu, berarti nanti kita dihadapkan sama kepala sekolah gitu ya? Oh iya. Oh presiden. Dalam. Oh cerita ya, silakan. Diseminasi itu, maksudnya bukan diseminasi. Iya, iya lokal. Kepala sekolah yang restitusi guru. Tapi dengan kasus yang XYZ, oke ya. Bisa. Dan boleh kan boleh. Oh itu gitu. yang memang betul dilakukan di guru SD. Siswa sama guru sama saja. Oh siswa sama guru sama saja, itu berarti harus kita restitusi gitu ya? Oh iya. Jadi namanya juga restitusi. Oh namanya restitusi. Kalau di dalam murid sama guru itu namanya adalah restitusi. Tapi kalau kita sama kepala sekolah atau guru sama kepala sekolah itu pembinaan atau yang namanya coach atau coaching. Nah gitu. Ya berarti kita di-coach oleh kepala sekolah, berarti itu namanya restitusinya beda nggih, bukan namanya restitusi ya, namanya adalah coach atau coaching. Biasanya Bapak Ibu juga pernah di coaching juga ya? Oh pernah, sering ya. Nah, iya pernah. Nah itu namanya adalah di coach, berarti kita nanti tetap apa namanya Bu ya, kayak berhadapan-hadapan sama kepala sekolah, kita mencari solusi juga bagaimanakah untuk kedepannya kita untuk pembelajaran seperti itu. Iya. Oke, terima kasih juga Bu Fitri atas jawabannya. Oh, oke, adakah lagi? Belum. Wah, Bu itu ya. Nah, iya kasih delegasi ini ya. Silakan Bu Setia. Lanjut dari pertanyaan Buya. Misalkan itu yang melakukan kesalahan itu yang pemantaunya. Apakah dia melakukan restitusi? Iya, atau kawasan. Benar ya. Presiden langsung. Terus bagaimana caranya? Coachnya siapa? Aduh, kalau itu pertanyaannya Belum sampai situ. saya kok Terlalu kritis gitu. kritis sekali Bu. Mungkin gini Bu. Iya, kayak gitu ya. Halo dok, apa teman? Jawabnya gimana ya? Pasti Bu Rita nggak pernah jadi pemantau. Iya, mungkin gini Bu ya. Kalau menurut saya, kalau misalkan yang membuat kesalahan adalah yang atasan, nah itu nanti di atasnya lagi, atau nanti bisa teman dekatnya sebagai, kan ada 5 posisi kontrol nggih, ada teman dekatnya yang mungkin ada teman dekatnya yang bisa mengontrol untuk kepala sekolah biar tidak melakukan seperti itu. Seperti itu. Berarti sama-sama di kucing ya? Iya, sama-sama kucing-kucing. Kan kalau misalnya kepala sama-sama di kucing, kan di kucing juga kan. Iya. Terus iya Pak Taslim ada. Tangkap menangkap gitu. Posisi kontrol tadi teman, manajer dan sebagainya. Kira-kira mana yang paling efektif untuk diterapkan pada siswa sehingga siswa itu memiliki semacam kesadaran dan Terima kasih Pak Taslim atas pertanyaannya. Untuk 5 posisi kontrol yang seharusnya di sini yang kita lakukan dalam diri kita itu adalah yang tadi Pak saya sudah kelihatannya, yaitu manajer. Nah, seperti tadi manajer, karena kita kita memposisikan manajer itu semuanya ada, baik dalam diri kita itu ada pemantau, ada teman, ada pembuat merasa bersalah, dan yang satu lagi adalah penghukum. Semuanya kan ada di diri kita. Nah dari situ nanti kita akan menjadi sebuah manajer, akan merangkul anak-anak menjadi lebih baik lagi. Nah memposisikan dengan cara apa dalam 5 posisi kontrol itu? Dalam restitusi itu sendiri Pak, dengan cara menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Itu Pak. Oke, terima kasih. Ada lagi? Oh sudah sampun. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah hadir dan sudah datang di dalam diseminasi saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Amin.